Oke, assalamualaikum Mas Indra Mbak Nur. Ketemu lagi dengan saya Amin Krama 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSAT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Bagus, pote tolang, tembong, pote mata. Rawi rantan, malang putih. Oke dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita ditemani oleh Mas Holis selaku tim LHA, Lembaga Hukum dan Advokasi PSAT Cabang Pamekasan. Monggo Mas Holis memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidi Holis. Kebetulan saya ditunjuk untuk menjadi pendamping Lembaga Hukum dan Advokasi di PSAT Cabang Pamekasan yang sejatinya mungkin nanti akan menjadi LHA Madura Raya. Tapi dalam perjalanan ini masih di dalam proses pembentukan karena sampai sejauh ini kepengurusan di Cabang Pamekasan masih baru perapatan tanggal 26 Desember ini. Perapatan cabang ya. Oke, langsung ke inti Mas Holis. Jadi gini, kemarin tim atau PSAT kubunya Mas Murjoko yang di Cabang Pamekasan itu yang diketuai oleh Mas Suroso mengadakan aksi damai. Betul. Ada satu bahasa yang menggelitik saya atau bahkan bisa menjadi bahan serangan buat saya dari netizen, yaitu kita menyebut mereka atau kubu sebelah itu PSAT abal-abal. Kenapa harus disebut PSAT abal-abal? Terima kasih Mas Amin. Jadi begini, penyebutan istilah PSAT abal-abal itu sejatinya bukan tidak ada alasan. Alasan kami yang pertama itu adalah satu, putusan Mahkamah Agung yang telah menggugurkan kelompok mereka, kelompok PSAT yang kami sebut dengan abal-abal itu, yaitu di persoalan badan hukum dan merek. Kalau di badan hukum di mereknya kita punya keputusan Mahkamah Agung nomor 40 K garing PDT garing SUS strip HKI garing 2021 itu adalah keputusan terkait dengan merek yang dimenangkan oleh kelompok Kang Mas Murjoko, sehingga alasan itulah kemudian menjadi titik tolak ukur bagi kami bahwa mereka tidak punya hak untuk menggunakan atribut ataupun logo Persaudaraan Setia Hati Ternate. Sehingga kalau mereka masih ngotot menggunakan itu, maka hal itu bisa kita sebut sebagai kelompok abal-abal, seperti itu. Begitupun dengan putusan badan hukum yang kemudian juga dimenangkan oleh kelompoknya Kang Mas Murjoko, yaitu nomor keputusan Mahkamah Agung nomor 217 garing G garing 2019 garing PTUN strip Jakarta. Itu keputusan yang dimiliki oleh PSAT Ketua Umum Kang Mas Murjoko, sehingga kita punya alasan kuat untuk membuat mereka mengatakan bahwa mereka itu kelompok abal-abal. Memang berkembang di lapangan baik di dunia media sosial, kemudian media-media yang lain itu mengatakan bahwa kita ini asal-asalan menyebut itu. Kenapa? Kalau berbicara badan hukum, sama-sama tidak punya badan hukum, itu bahasanya. Jadi begini, saya akan menggunakan logika hukum sederhana saja. Ketika itu digugat, digagalkan oleh Mahkamah Agung, berarti penggagalan itu menunjukkan bahwa di situ ada penggagalan itu ada semacam hak yang kita perjuangkan, seperti itu. Ada hak yang kita perjuangkan di dalam proses gugatan di Mahkamah Agung tersebut. Sehingga logika sederhananya seperti ini.
Kalau kita menggugat, ya, kalau kita menggugat sesuatu, pasti ada sesuatu yang kita gugat. Nah, kalau ditolak gugatannya, kalau kita ditolak atau diterima, maka itu siapa yang ditolak, siapa yang diterima, itu yang punya hak. Nah, semisal saya analogikan dengan satu contoh saja. Saya menggugat suatu objek, semisal objek saya menggugat sebidang tanah dan rumah. Saya kan tidak punya, dianggap tidak punya hak karena saya tidak menempati semisal awalnya. Pada saat saya menggugat, saya menang. Berarti kalau ada gugatan, kemenangan dalam gugatan, berarti ada hak kemudian yang diberikan kepada kita. Nah, itu sama seperti pada saat kita melakukan gugatan kemarin di Mahkamah Agung, pada saat gugatan kita diterima, seperti itu. Jadi itu Mas Amin kurang lebih kenapa kita bisa menyebut dengan abal-abal. Jadi sudah jelas ya, Ya. bahwa kita menyebut mereka BSAT abal-abal bukan tanpa alasan, jadi ada alasan Ya. yang jelas. Jadi kita itu memang menyebut PSAT abal-abal, sekali lagi ada alasan yang jelas. Meskipun ada yang mengatakan di luar, oh ini sama-sama tidak berbadan hukum kok. Karena organisasi semuanya pada dasarnya tidak usah berbadan hukum. Jadi oke lah, begini. Kalau sama-sama tidak bisa berbadan hukum, maka secara pengakuan secara de facto-nya, jadi organisasi harus diakui secara de facto-nya, siapa kemudian yang paling banyak pengikutnya, itu secara de facto. Dan de jure-nya juga seperti itu. Oke. Jadi itu yang perlu kita anunya. Terus gini, Mas Solis, terkait dualisme kepengurusan di Pamekasan, itu kan sudah berlangsung sejak lama. Ya, siap. Kenapa sih aksi ini harus terjadi? Aksi kemarin itu harus terjadi. Bukankah masih ada bisa melalui jalur kekeluargaan, diskusi dan lain-lain? Baik. Jadi sebenarnya sudah berulang kali kejadian-kejadian seperti ini, namun kita biarkan. Salah satu yang terjadi itu dulu ketika datang ke sana dengan mediasi, malah kita itu dimuat, kelompok kita itu yang didatangi oleh salah satu dulur kita, dimuat jadi konten mimik-mimik yang menyindir kita biarkan. Tuh. Dan kemudian terjadi hal yang sangat menyakitkan ketika ketua cabang malah diajak duel, diajak sambung oleh salah satu warga PSAT abal-abal tersebut. Sehingga buat kami itu adalah harga diri, ketika ketua itu adalah simbol daripada PSAT itu sendiri. Harga diri buat kami. Maka kami sampaikan, mengajak duel ketua cabang maka sama saja dengan mengajak duel kami. Dan itu harga diri buat kami. Maka dari itu saya berpikir, oh tidak ada cara lain kalau mereka dibiarkan. Dari kemarin kita sudah bisa membiarkan, memberikan ruang. Kenapa? Menjamin kebebasan berpendapat, menjamin kebebasan berorganisasi. Kita sudah berikan. Meskipun saya paham dan mengetahui bahwa mereka sudah melanggar aturan-aturan yang ada di negeri ini, gitu loh. Sehingga kita biarkan saja. Jelas mereka sudah melanggar hukum. Cuman yang paling menyakitkan, menyedihkan itu ketika sampai mereka itu istilahnya dikasih hati malah minta jantung gitu. Dikasih hati malah minta jantung. Ya sudah. Memang sempat dimediasi oleh pihak dari Kapolres Pamekasan, itu sempat dimediasi beberapa kali. Cuman mereka kan tetap ngotot. Artinya mereka, permintaan kita juga tidak mau dipenuhi. Tetapi mereka kesalahan mereka juga tidak mau diakui. Bukan mediasi itu namanya, karpe dewe itu namanya, bukan mediasi tapi karpe dewe. Dari pembenaran diri sendiri. Ya. Berarti aksi kemarin itu memang ada kejadian khusus berarti ya, Mas? Ya. Jadi mungkin bisa diceritakan kronologisnya. Jadi kejadian khusus itu terjadi pada tanggal 18 ya. Tanggal 14 Desember 2021 itu di daerah Kertin itu pada saat ada penggalangan dana, tiba-tiba Mas Suroso itu lewat, ketua cabang Pamekasan itu lewat, ketua cabang PSAT Pamekasan lewat. Kemudian ditegurlah penggalangan itu oleh Mas Suroso. Kemudian yang ditegur itu malah merasa tersinggung dan mengajak Mas Suroso itu sambung.
disitulah kemudian cikal bakal terjadinya itu. Dan memang sudah saatnya, bukan hanya karena ada persoalan ini, sebenarnya saya berharap ini semuanya, semua cabang-cabang yang lain juga melakukan ini, karena memang sudah tidak ada alasan pembenar lagi bagi mereka. Apa yang mereka harapkan? Sengketa merek sudah selesai, sengketa badan hukum sudah selesai, sengketa yayasan sudah selesai. Apa yang masih mereka harapkan? Kalau mereka bilang masih punya badan hukum, tunjukkan badan hukumnya yang mana yang masih dianggap legal. Karena informasi yang diterima ini jelas dan tidaknya nantilah waktu yang akan menjawab. Informasinya saja mereka katanya itu punya badan hukum lain. Wallahu a'lam apakah isu ini benar atau tidak. Kalau memang betul ada badan hukum lain, ya kita gugat lagi, pastinya akan seperti itu. Tidak akan dibiarkan, dan insya Allah berdasarkan putusan-putusan sebelumnya pasti akan kalah lagi seperti itu. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Solis. Terus gini, nambah lagi Mas Solis. Siap. Kemarin kita mengadakan aksi dengan begitu banyak warga yang datang. Cuma kalau melihat posisi kita seakan-akan mereka lebih unggul. Lebih unggulnya itu dikarenakan mereka seakan-akan dapat backingan dari pihak keamanan. Ya. Nah, itu gimana itu? Jadi begini, sejatinya saya paham yang kita alami hari ini. Sebenarnya mereka bukan mendapat perlakuan khusus, tetapi memang itu bagian dari tugas pokok dan fungsi kepolisian yang memang harus menjaga siapa yang sekiranya akan menjadi korban. Karena polisi punya hitung-hitungan. Jadi hitung-hitungan polisi itu satu, jelas massa itu jelas jauh lebih besar kita. Bisa dikatakan itu 80% masanya lebih banyak kita. Dan itu sehingga kepolisian itu mengantisipasi takut terjadi apa-apa, karena yang jelas mereka kalau terjadi apa-apa yang jelas tidak akan membutuhkan waktu lama, bahasa kasarnya seperti itu, kalau tidak dilakukan pengamanan seperti itu. Ya cuman memang agak sedikit saya sayangkan itu ketika pengamanan itu dilakukan hanya untuk sebelah saja, paling tidak di sebelah juga harus ada pengamanan. Tapi bukan persoalan kita takut dan lain sebagainya, tidak. Tetapi itu hanya persoalan paling tidak menjaga netralitas, untuk terlihat bahwa ada netralitas dari pihak kepolisian. Karena netralitas saja sebenarnya tidak cukup, harus butuh objektivitas namanya. Dalam hukum itu objektivitas, netral saja tidak cukup. Karena netral maka akan dianggap berpihak kepada sebelah. Misal polisi sifatnya netral, saya tidak mau ikut campur dalam persoalan ini. Tapi putusan Mahkamah Agung sudah jelas, nah, itu netral. Nah, tapi tidak objektif, netral tapi tidak objektif. Kalau objektif, silakan lakukan hak-hak sesuai dengan diambil, lakukan itu oleh aparat penegak hukum, sebagaimana putusan Mahkamah Agung, itu objektif namanya. Itu yang paling penting itu, Mas Amin. Yang banyak terjadi seperti itu. Ibaratnya gini, kalau persoalan kok ini dijaga ketat, ibaratnya begini. Kalau di Madura terjadi tindak pidana, semisal carok lah, saya analogikan carok. Nah, yang banyak dijaga itu bukan hanya bukan keluarga korban, tapi malah yang dijaga itu kan keluarga pelaku. Nah, logikanya seperti itu. Berarti kalau isu berkembang di luar bahwa dia dijaga kepolisian, karena dia benar, justru terbalik. Pelaku yang salah itu justru banyak yang dijaga, karena itu yang dimungkinkan, sangat dimungkinkan menjadi sasaran tembak selanjutnya. Itu logika, analogi hukumnya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Solis. Sudah lumayan panjang lebar. Terakhir kita minta pesan-pesan dari Mas Solis kepada dulur-dulur PSHT, baik kubu Mas Taufik maupun kubu Mas Surjoko. Monggo. Terima kasih Mas Amin. Jadi harapan saya di tahun 2002 ini merupakan satu abad PSHT. Bagi dulur-dulur yang masih mau mengakui kepengurusannya Kang Mas Murjoko, dengan tangan terbuka kita siap menerima dengan aturan dan teknis yang menjadi ketentuan di dalam PSHT.
Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan 16-17 sejatinya sudah tidak ada. Yang ada adalah PSHT. 16 dan 17 itu tidak ada, yang ada hanya PSHT. PSHT yang diketuai oleh Kang Mas Morjoko. Itu catatannya Mas Amin. Dan setelah ini saya berharap tidak ada lagi isu-isu yang kemudian memenangkan satu sama lain dianggap paling benar di antara kelompok itu. Sehingga saya berharap bahwa untuk selanjutnya ayo kita sama-sama membangun PSHT ke depan lebih baik. Monggo dulur-dulur yang masih mau kembali ke rumah besar PSHT Pusat Madiun dengan tangan terbuka, insya Allah dulur-dulur kami siap menerima. Itu Mas Amin. Jadi kesimpulannya buat dulur-dulur yang masih pengen bergabung ke PSHT, Siap. PSHT, maka dengan tangan terbuka kita akan menerima dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh organisasi. Siap. Terima kasih Mas Oles atas waktunya dan semua penjelasannya, dan semoga bermanfaat buat dulur-dulur semua. Terima kasih Mas Oles dan dulur-dulur, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSHT Jaya. Jaya.